Inilah 10 pemain keturunan yang enggan bermain untuk timnas Indonesia. Setelah Sintayong memegang kendali tim nasional Indonesia, program naturalisasi semakin gencar dilakukan. Bersama PSSI, Sintayong melakukan naturalisasi besar-besaran yang menyasar pada pemain yang memiliki ikatan darah dengan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Tak hayal, para pemain keturunan ini menyambutnya dengan baik. Banyak dari mereka mau pulang untuk membela tim nasional tanah kelahiran nenek moyangnya, namun ada pula yang justru menolak atau enggan bermain untuk Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut tim MVB Sport menyajikan 10 pemain yang menolak bermain untuk timnas Indonesia. Andri Syaputra. Lahir di Lok-Sumawe, Aceh, Andri Syaputra berasal dari keluarga asli Indonesia. Pada usia 15 tahun, ia pindah ke Qatar untuk mengembangkan bakat sepak bolanya. Pada tahun 2017, PSSI mengajukan tawaran kepada Andri untuk bermain di timnas Indonesia, tetapi dia menolak dan lebih memilih untuk fokus bergabung dengan timnas Qatar yang juga tertarik untuk memperoleh kewarganegaraannya saat itu. Tanpa ragu, Andri langsung memutuskan untuk bergabung dengan timnas Qatar, terutama ketika Qatar tengah mempersiapkan tim untuk Piala Dunia 2022. Meskipun ayahnya sudah menjelaskan alasan dibalik keputusannya, penolakan itu menjadi viral di media sosial. Bahkan beberapa memandangnya sebagai pengkhianat karena menolak kesempatan bersama timnas Indonesia. Tetapi pada akhirnya Andri mengalami kekecewaan. Dia tidak dimasukkan dalam skuad timnas Qatar yang berlaga di Piala Dunia. Andri juga hanya tercatat pernah membela timnas Qatar U23. Emil Audero Mulyadi. Emil Audero Mulyadi adalah pemain yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat dari ayah asli Indonesia. Dia juga merupakan pemain yang memiliki level grade A di mana dia mampu memperkuat tim besar di Liga Italia seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Emil saat ini adalah pemain Sampdoria, namun ia dipinjamkan ke Inter Milan. Emil sendiri sejatinya sudah didekati PSSI sejak tahun 2016, namun dalam beberapa tawaran untuk membela timnas Indonesia, Emil selalu menolak dengan alasan ingin memperkuat timnas Italia. Namun di era pelatih Sintayong, PSSI kembali diminta untuk mendekati sang pemain. Coach Shin yakin dengan adanya Emil, pertahanan timnas Indonesia akan semakin naik level. Tapi ia tetap menolak dan itu disampaikan langsung oleh sang ayah. Alasannya selalu soal harapannya untuk membela timnas Italia, tapi hingga sekarang Emil belum pernah membela Italia. Sialnya lagi, timnya yakni Sampdoria justru terdegradasi ke Serie B, dan kini ia cuma jadi cadangan mati di Inter. Sidney van Hooijdonk. Penyerang satu ini merupakan pemain dengan grade A. Ya, karena Sidney van Hooijdonk saat ini merupakan pemain yang berkompetisi di Serie A Italia bersama Bologna. Sidney van Hooijdonk sendiri lahir di Breda, Belanda pada tahun 2000, tanggal 6 Februari. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda Pierre van Hooijdonk. Sidney diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang asli orang Maluku. Dengan berkompetisi di Serie A Italia tersebut sudah cukup membuktikan bagaimana kualitasnya. Di level junior, Sidney pernah menimba ilmu di NIC Breda U17 hingga U19. Selain itu, pemain berusia 23 tahun ini juga pernah berseragam timnas Belanda U21. Dengan tinggi 190 cm, diyakini ia akan menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Namun sayangnya penyerang jangkung ini menegaskan tidak berminat membela timnas Indonesia dan ia masih berkeinginan untuk memperkuat timnas Belanda. Kevin Dix. Tidak seperti beberapa pemain sebelumnya, Kevin Dix telah menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Bola.net pada September 2020, bek kanan yang saat ini memperkuat tim besar Denmark, FC Copenhagen, itu menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menolak panggilan dari timnas Indonesia. Kabar tersebut sungguh menjadi berita yang menyegarkan bagi pencinta sepak bola tanah air pada saat itu. Pasalnya, Dix telah disebut sebagai salah satu rekomendasi Sintayong bersama dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Menariknya, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui ibunya yang berkebangsaan Indonesia. Mamaku berasal dari Indonesia, nama belakangnya Barkabesi. Kakek dan nenekku keduanya berasal dari Indonesia. Mereka pergi ke Belanda ketika berusia 5 atau 6 tahun, ucap Dix dalam channel YouTube Yusan Nugraha per September 2020. Namun pada awal tahun 2022, pemain yang lahir pada 6 Oktober 1996 ini secara tiba-tiba mengundurkan diri dari potensi untuk bergabung dengan timnas Garuda. Melalui PSSI Abdul Ghani, PSSI memutuskan untuk menghentikan proses naturalisasi karena pemain tersebut tidak melengkapi dokumen yang diperlukan yang disebabkan oleh ketidaksetujuan dari orang tua Dix. Alasan lainnya adalah Dix yang sebelumnya membela Fiorentina dan Feyenoord sedang mempertimbangkan peluang untuk memperkuat timnas Belanda. Mads Hilgers. Mads Hilgers sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia, namun orang tuanya tidak memberikan restu kepada pemain tersebut untuk mengubah kewarganegaraannya dari Belanda menjadi Indonesia. Ironisnya, darah Indonesia mengalir dalam diri Hilgers melalui ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Dilansir Sora.com, hal itu dikonfirmasi langsung oleh salah satu EXO PSSI Hassani Abdul Ghani. Orang tuanya mengizinkan apabila Hilgers bisa memegang 2 paspor sekaligus, tapi Indonesia hanya mengenal paspor tunggal, bukan duit kewarganegaraan seperti Belanda. Dilansir Sora.com, hal tersebut telah dikonfirmasi secara langsung oleh salah satu mantan eksekutif PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani. Orang tua Hilgers setuju dengan syarat bahwa Hilgers bisa memegang 2 paspor secara bersamaan. Tetapi Indonesia hanya mengakui sistem paspor tunggal, tidak seperti Belanda yang mengakui sistem duit kewarganegaraan. Di samping itu, Hilgers juga sedikit berharap untuk dipanggil ke timnas Belanda karena performanya yang menonjol selama musim 2021 sampai 2022. Namun setelah menolak panggilan dari Indonesia, pemain yang kini berusia 22 tahun itu malah mengalami cedera parah dan akhirnya harus absen dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga tidak dipanggil oleh timnas Belanda U21 untuk kualifikasi Piala Eropa 2023 di U21. Tijani Reinders. Nama Tijani Reinders adalah gelandang keturunan yang kini bersama klub raksasa Italia AC Milan. Sempat didekati PSSI, Reinders dengan halus menolak ajakan membela Indonesia karena ingin fokus berkarir di Eropa dan menembus skuad timnas Belanda. Keputusannya cukup disayangkan oleh fans Indonesia tapi tepat untuk masa depannya. Kini karirnya melesat bersama The Orange dan AC Milan. Jayden Oosterwolde. Pada tahun 2020 lalu, Sintayong dikabarkan tertarik dengan Jayden Oosterwolde yang saat itu bermain untuk Fenerbahce. Coach Shin berkeinginan untuk memperoleh naturalisasi pemain tersebut agar dapat memperkuat timnas Indonesia U19. Namun, ajakan tersebut langsung ditolak oleh sang pemain tanpa banyak pertimbangan. Bek tersebut justru memprioritaskan timnas Belanda meskipun situasinya belum pasti apakah mereka akan memanggilnya atau tidak. Menurut laporan dari Sora.com, Coach Shin merasa kecewa dengan keputusan sang pemain, terutama karena Jayden merupakan salah satu pemain yang diidamkannya. Sepertinya sial atau bagaimana saat menjalani masa peminjaman di Parma dari FC20, Jayden malah minim mendapatkan waktu bermain. Bahkan lebih buruknya lagi, timnas Belanda tidak memberikan panggilan kepada Jayden. Hingga saat ini, dia masih belum mendapatkan satu pertandingan pun untuk tim nasional Belanda ataupun tim nasional lainnya. Jayden justru disibukkan dengan bagaimana caranya memperbaiki karirnya di Liga Turki bersama Fenerbahce. Pascal Struijk. Selanjutnya ada seorang pemain yang telah berkompetisi di Premier League bersama Leeds United. Dia adalah Pascal Struijk, seorang bek yang memiliki akar keturunan Indonesia melalui kakeknya. Kabarnya kakeknya adalah seorang warga Indonesia asli yang berimigrasi ke Belanda pada masa penjajahan. Saat PSSI menawarkan kewarganegaraan Indonesia kepada Pascal pada akhir tahun 2020, ia menolak karena posisinya yang penting di Leeds.
Pascal sendiri lebih memprioritaskan untuk mewakili tim nasional Belgia atau Belanda karena memiliki keturunan dari kedua negara tersebut. Namun, tampaknya Pascal memilih negara dengan prioritas yang tidak tepat karena hingga saat ini dia belum pernah mendapat panggilan dari tim nasional Belgia maupun Belanda. Meskipun demikian, pemain berusia 24 tahun tersebut hanya tercatat pernah membela timnas Belanda U17 pada tahun 2016. Tidak hanya itu, nasib buruk Pascal semakin bertambah saat karirnya di Leeds stagnan dan klub tersebut justru terdegradasi ke Championship musim lalu. Daniel Klein. Tak hanya liga-liga terkemuka di Inggris dan Italia, kehadiran pemain keturunan Indonesia juga terlihat di Bundesliga Jerman. Salah satunya ada Daniel Klein yang kini membela klub FC Augsburg. Daniel Klein sendiri memiliki ikatan darah Indonesia melalui ibunya yang berasal dari Bali. Dia dilahirkan pada tanggal 13 Maret 2001 dan sebelumnya aktif bermain di tim cadangan TSG Hoffenheim. Berkat performa gemilangnya di tim cadangan Hoffenheim, dia dipilih untuk menjadi penjaga gawang dalam timnas Jerman dalam kategori usia 15 hingga 19 tahun. Akun Twitter @idnft yang sering mengulas tentang pemain-pemain keturunan Indonesia mencoba menghubungi kiper berpostur 192 cm ini. Mereka menanyakan apakah Daniel Klein tertarik untuk membela timnas Indonesia. Namun, Klein dengan tegas menyatakan bahwa hatinya masih setia untuk Jerman. "Aku tidak tahu untuk saat ini, aku pikir aku akan tetap di timnas nasional Jerman," kata dia. Jika di masa depan panggilan dari timnas Jerman belum juga datang, ada kemungkinan bahwa Klein akan mengubah pikirannya dan menerima tawaran untuk bermain bersama timnas Indonesia. Jordi Weerman. Pemain keturunan terakhir yang menolak panggilan timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini adalah Jordi Weerman. Weerman sendiri menjadi incaran langsung dari Sintayong. Sebagai gelandang serang, dia dinilai sebagai tambahan yang cocok untuk mempertajam lini serang timnas. Tetapi melalui perantara PSSI, Hasan Abdul Ghani mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk ADO Den Haag di Liga Belanda telah menolak tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu saja keputusan ini mengecewakan beberapa pihak karena Weerman dapat menjadi tambahan penting di lini serang dan tengah timnas, terutama setelah penampilannya yang konsisten bersama klub Swiss FC Luzern selama masa peminjamannya. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune and peace. Salam MVP Sport Moto V Black Indonesia.